Assalamualaikum Pak Har. Waalaikumsalam Mas Agus. Eh, sa- Sebelumnya matur nuwun sudah berkenan hadir di sekolah kami dan kebetulan ini tadi sudah masuk di jam pembelajaran Pak Har, sehingga ada waktu yang cukup longgar bagi saya dengan hadirnya Pak Hartanto hari ini. Kalau diperkenankan ingin matur Pak, ingin konsultasi begitu, untuk ngobrol sebentar. Itu ya yang jenengan kemarin ngebel saya untuk hadir itu Iya, karena nanti ingin kan ngobrol-ngobrol gitu tidak ya. semua bisa kita bahas, kita selesaikan melalui telepon, sehingga alhamdulillah hari ini panjenengan rawuh di sini. Oke, Nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang mungkin kami membutuhkan pencerahan, arahan gitu ya, untuk menemukan solusi dari gitu permasalahan yang kami hadapi. Mas Agus sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah, pangestunipun. Apa kesibukannya ini? Ya, masih mendampingi teman-teman untuk melaksanakan berbagai program sekolah yang sudah kami rencanakan. Oke. Kalau gitu yang jelas pertemuan ini rahasia ya, artinya ini hanya kita berdua lah yang tahu gitu. Insya Allah. Sehingga dengan begitu kan nanti Mas Agus bisa terbuka semuanya gitu. Iya, siap. Oke. Apa Mas Agus pertemuan kita hari ini yang ingin kita bicarakan itu apa ini? Ngeten Pak Har, kaitannya kan kebetulan saya tuh di sini sudah 1 tahun 2 bulan Pak Har, dan masalah mendasar yang masih saya rasakan cukup menantang itu urusan ketertiban siswa begitu. Satu contoh ya, misalkan beberapa saat yang lalu di saat kami kan punya program rutin Sapa Pagi itu, Sapa Pagi dan lanjut apel pagi. Nah, ketika Sapa Pagi saya turut mendampingi teman-teman, menyapa anak-anak, menyambut kedatangan anak-anak itu, saya menyempatkan kemudian berjalan ke area sekitar lokasi parkir anak-anak. Nah, di situ kemudian saya menemukan beberapa anak ini melakukan tindakan kurang disiplin begitu Pak Har, pelanggaran, sehingga akhirnya saya kumpulkan anak-anak di saat apel pagi. Anak yang tadi melanggar kedisiplinan kami kumpulkan. Nah, setelah apel pagi selesai kami kumpulkan di ruang laboratorium begitu, saya ajak ngobrol gitu kenapa melakukan pelanggaran tersebut, dan akhirnya saya gali masalahnya, kenapa melakukan hal itu dan solusinya bagaimana. Itu akhirnya kami pantau di hari berikutnya sudah bisa tertangani dengan baik. Namun begitu ganti hari begitu, kalau tadi itu kegiatan pas pagi sebelum masuk itu mereka menyempatkan nongkrong dan melakukan pelanggaran kedisiplinan. Nah, hari berikutnya itu saya menemukan lagi ketika jam istirahat Pak. Jam istirahat itu yang harapannya anak-anak itu memanfaatkan untuk istirahat ataupun jajan begitu, tapi sebagian itu datang ke tempat parkir begitu, dan bukan hanya nongkrong, sebagian dari mereka itu ada yang kemudian menyalakan motornya, boncengnya, dan entah kemana. Ada lagi yang ke tempat-tempat tertentu yang kami belum tahu, intinya di sekitar sekolah, di luar sekolah begitu, yang kami sinyalir juga melakukan tindakan kurang disiplin seperti yang sebelumnya. Nah, gitu. Hingga akhirnya pekan ini ya sudah jalan beberapa hari ini, kami punya kesepakatan dengan rekan-rekan wakil kepala sekolah dan Bapak Ibu guru untuk gerbang depan itu kita full kunci begitu Pak. Jam istirahat mereka kita minta untuk mencukupkan dengan jajanan yang ada di dalam sekolah, itu kan lebih terjamin kesehatannya itu Pak. Dan kami mendengar ya ada suara ya seperti biasa, dinamika di luar sana dengan gerbang yang ditutup itu Pak, sekolah kok seperti ini, tidak ada toleransi dengan pedagang yang di luar dan seterusnya. Ini yang mungkin saya butuh ini Pak, ngobrol untuk menemukan solusi bersama untuk permasalahan ini. Jadi apa nih Mas Agus nih yang fokusnya di mana ini? Tadi ada di ketertiban anak, kemudian apakah terkait dengan pedagang yang di luar, mana dulu nih yang mau diselesaikan dulu? Mungkin lebih ke arah bagaimana siswa tetap tertib, tetap disiplin tanpa meninggalkan peran lingkungan ya Pak. Mungkin saya rasa dua hal itu masih bisa kita temukan gitu, dicarikan titik temu gitu. Oke. Jadi tujuan obrolan pagi hari ini mungkin lebih ke arah bagaimana kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan ketertiban siswa, kedisiplinan siswa dengan tetap menjaga harmonisasi dengan lingkungan. Kurang lebih begitu Pak.
gini, disiplin itu kan luas gitu ya. Ya. Disiplin yang seperti apa yang Disiplin yang bagus itu sesuai ruh kurikulum Merdeka sih sebenarnya harapannya itu disiplin positif dalam arti mereka disiplin, mereka tertib itu muncul dari kesadaran diri sendiri. Nah ini yang kita masih dalam proses kesana begitu Pak Har, untuk memahamkan melalui teman-teman ketika pembelajaran, melalui wali kelas dengan keyakinan kelas dan seterusnya itu sudah kita mulai tanamkan ke sana. Dan yang kami harapkan sih dalam waktu dekat ke pelanggaran ketertiban, hal-hal yang tidak kita inginkan bersama itu tadi tidak lagi terjadi di saat para siswa itu di jam sekolah. Jadi secara spesifik gitu ya, seperti apa, artinya gambarannya seperti apa ya? Yang diinginkan. Yang diinginkan, yang dengan inginkan itu gambarnya seperti apa gitu ya? Karena kami itu kan mendapatkan amanah dari para orang tua wali Pak, tentang mendidik anak-anak. Nah harapan kami anak-anak ini bisa tertib ketika saat datang sekolah ya nggak perlu nongkrong dulu di kantong parkir, langsung tertib masuk ke sekolah gitu. Ketika di sekolah juga demikian, jam pelajaran ya ada di kelas atau ada di tempat belajar bersama guru tanpa ada keinginan meninggalkan untuk melakukan pelanggaran kedisiplinan seperti yang tadi saya sampaikan di awal begitu. Lebih ke arah bagaimana anak itu lebih nyaman di sekolah begitu, mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak meninggalkan jam sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Oke, jadi memang bagaimana membuat anak-anak nyaman di sekolah gitu ya. Mungkin lebih ke arah itu, mereka tertib berada di sekolah, nyaman dalam belajarnya. Berarti anak-anak nyaman dalam belajar itu ya, bagaimana menciptakan anak yang nyaman dalam belajar itu. Kalau saya tanya ya mungkin saat inilah kondisi anaknya seperti apa terkait dengan kenyamanan belajar itu. Kondisinya saat ini. Kalau kondisi saat ini secara umum sebenarnya segala sesuatu itu sudah kita siapkan Pak. Misalkan sarana prasarana kelas itu seperti papan tulis sudah kita perbarui, semua kelas ya sudah kita perbarui, kemudian papan nama kelas kita perbarui juga biar anak itu nyaman dengan kelasnya, bahkan sampai pembuatan pojok baca itu di jam-jam P5 itu biasanya kita manfaatkan untuk bagaimana anak bisa membuat kelas mereka itu nyaman. Sebenarnya sudah sampai ke sana upaya kami dan kita mau optimalkan khususnya jam P5 untuk mengembangkan kreativitas anak. Khususnya dalam bagaimana mereka bisa menata kelasnya sendiri-sendiri ya. Kalau dulu kan model kelas itu kayak diseragamkan, sekarang kita serahkan ke kelas masing-masing melalui bimbingan wali kelas untuk bisa menghias, membuat kelasnya nyaman begitu. Berarti kayak gitu yang ingin jenengan sampai seperti apa ya? Kelas yang ruang-ruang kelas yang bisa membuat anak-anak nyaman, betah di dalamnya, kemudian belajar dengan tenang di dalam tanpa ada rasa keinginan untuk kemudian dalam tanda kutip kabur dari kelas. Gitu, Pak. Berarti memang tujuan kita hari ini mungkin dispesifikkan itu tadi ya mungkin sebenarnya lebih ke menciptakan kenyamanan dan itu kenyamanan di kelas gitu ya, supaya betul. Tidak keluar kelas. Sehingga kalau gini, kalau tanya saya misal ada skala 1 sampai 10 nih, kenyataannya sekarang sudah di skala berapa gitu? Lihat kenyamanan di kelas tadi. Mungkin kalau boleh memilih di angka 7 Pak, dengan berbagai progres yang sudah ada itu tadi. 7, ya. Kan kita juga terus melakukan upaya ya Pak, tadi seperti yang saya sampaikan. Sudah boleh di angka 7 dan 7, ya. Harapannya mungkin ya kita naikkan lah Pak nanti ke angka 8, angka 9 mendekati ideal. Gitu. Berarti harapannya nanti di angka 9 gitu ya. Kemudian gini Mas Agus ya, untuk mencapai ke angka 9 tadi mungkin sekolah punya kekuatan ya ataupun daya dukung yang ada gitu ya. Kira-kira apa sih ya yang mendukung itu ya? Kalau daya dukung yang pertama sisi SDM, kebetulan kami mayoritas muda, bahkan kita punya 2 guru penggerak dan 4 calon guru penggerak, jadi total ada 6 SDM. Kenapa saya sebut? Karena memang kaitannya dengan satu pemahaman ya Pak ya, tentang ruh kurikulum Merdeka yang memang dibawa ke sana ya. Bagaimana
kenyamanan belajar, kemerdekaan siswa itu betul-betul digaungkan di kurikulum ini. Itu satu ya, tentang SDM. Yang kedua, dengan jumlah siswa yang cukup banyak, menjadikan sekolah kami secara aset finansial juga sangat memungkinkan. Bahkan baru saja mendapatkan bos kinerja untuk tahun yang kedua, Pak Hartanto. Dari sana kami juga sudah memprogramkan beberapa hal kaitannya dengan bagaimana meningkatkan karakter anak itu tadi. Gitu. Bahkan kalau boleh nyambung dengan yang tadi di awal kami sampaikan, di bos kinerja kami sudah menganggarkan program yang kami sebut Sarasehan Ketertiban Siswa. Rencana kami akan menghadirkan perangkat desa, baik Pak Kepala Desa, karena kebetulan Kepala Desa di depan sekolah dalemipun ada Pak RT, Pak RW, maupun nanti lingkungan sekitar dalam konteks yang punya warung maupun kantong-kantong parkir, Pak. Nanti akan kami hadirkan untuk kita ajak bicara bersama untuk menemukan solusi atas karena memang kita memahami mendidik anak itu tanggung jawab bersama, kurang lebih begitu. Beberapa keunggulan yang kami miliki dan bisa kita manfaatkan untuk mencapai apa yang kita inginkan tadi. Oke lah, tadi jelas sudah merencanakan ya akan memanggil komite, kemudian kepala desa dan sebagainya. Tapi itu nanti dulu. Kalau saya tak kembali lagi tadi kan ada kekuatan ya, daya dukungnya gitu ya. Barangkali ada apa ya yang menghambat untuk mencapai tujuan yang sudah jenengan sampaikan tadi itu, kira-kira ada enggak ya penghambatnya? Kalau disebut menghambat secara pasti saya belum bisa menyampaikan, cuma berdasarkan info dari teman-teman. Sekolah ini pada tahun-tahun sebelum saya ditugaskan di sini itu sudah pernah melakukan upaya yang sama, menghadirkan lingkungan, tapi saat itu disebutkan kendala yang muncul adalah beberapa personil yang diundang tidak hadir. Jadi misalkan ada warung di depan gitu, sebenarnya kan kita fasilitasi, Pak. Kita hadirkan di sini untuk diajak diskusi bersama mencari solusi gitu, tapi ternyata nggak berkenan hadir gitu. Itu mungkin ya nanti akan menjadi kendala untuk upaya kami tadi. Jadi Mas Agus kan sudah bisa menemukan daya dukungnya, kemudian sudah menemukan kendala-kendalanya. Nah sekarang dengan melihat kondisi lingkungan yang ada, daya dukung, hambatan yang ada, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan di awal tadi, untuk menciptakan kenyamanan di kelas tadi? Mungkin kita explore lagi ya tadi yang pertama sudah terselip tadi lah akan mengundang lingkungan tadi, coba mungkin di explore lagi coba. Yang akan dilakukan yang akan dilakukan apa gitu dalam rangka mencapai tujuan tadi gitu ya. Sebenarnya kan kita sudah memprogramkan ya, tinggal bagaimana program nanti berjalan dengan efektif kan, berarti pemasannya kan di situ ya Pak. Nanti kami akan mencoba kembali melakukan komunikasi dengan kepala desa maupun perangkat desa, karena yang paling paling tahu karakter masyarakat lingkungan sekolah ini kan tentu beliau-beliau Pak. Kami akan kembali, sebenarnya sudah, tapi kami nantinya akan berbicara lagi dengan Bapak Kepala Desa agar nantinya bisa dibantu melakukan komunikasi. Saya rasa kuncinya ini komunikasi sebenarnya. Agar nanti bisa dibantu komunikasi dengan lingkungan sekitar agar nantinya berkenan untuk hadir sesuai undangan yang kami programkan. Dari situ kami yakin sebenarnya Pak Har, ketika nanti lingkungan itu berkenan hadir, semua itu pasti akan ada solusi. Jadi upaya yang paling utama akan kami lakukan nanti melakukan komunikasi dengan melibatkan kepala desa maupun perangkat desa terkait. Dengan Sarasehan tadi ya. Sebelum Sarasehan nanti kami matur dulu agar nanti bisa hadir optimal begitu lingkungan. Maksudnya begitu. Jadi memang sudah ada kegiatan sebelum Sarasehan itu kita sudah Pak Agus sudah menemui beberapa orang tadi. Kepala desa sudah. Nah pada saatnya nanti Sarasehan kita rencanakan hari Sabtu besok. Mungkin nanti sebelum Sabtu kami akan matur secara pribadi ke Pak Kepala Desa agar bisa dibantu untuk turut itu tadi menghadirkan lingkungan sekitar. Jadi memang salah satu aksinya adalah Sarasehan ya. Barangkali mungkin juga bisa punya ide-ide yang lain gitu, mungkin selain Sarasehan untuk
Kalau kita kaitkan dengan berbagai aset yang tadi saya sebutkan, saya akan lebih mengoptimalkan rekan-rekan guru itu untuk bisa memberikan edukasi yang lebih di jam-jam pembelajaran ya, tentang bagaimana anak-anak itu bisa membuat kelasnya lebih nyaman, bagaimana mereka tetap berada di kelas untuk belajar. Terutama nanti kita punya motor cukup banyak dengan Pak Ibu calon guru penggerak tadi Pak, mungkin nanti akan kita programkan bagaimana punya aksi nyata di kelas untuk mendukung harapan kami. Ngaten Pak. Dari yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira apa ya prioritas yang akan dijalankan lebih awal itu yang mana? Yang terdekat kemarin sudah kami diskusikan dengan para wakil kepala sekolah, sarasehan tetap kita lakukan dulu Pak, karena ini isu yang sangat sensitif tentang mengunci rapat sekolah itu bagi lingkungan hal yang sangat sensitif. Kita prioritaskan insya Allah hari Sabtu besok yang 4 hari lagi akan kita dulukan. Sampai dengan ke sana nanti kami akan melakukan komunikasi dengan kepala desa maupun perangkat desa terkait agar nanti kegiatannya bisa optimal begitu. Baru nanti setelah kegiatan itu hasil diskusi nanti kita tindak lanjuti bersama rekan-rekan guru, terutama nanti mungkin di sisi penguatan peran guru di kelas. Ketika itu semua sudah dilakukan, mungkin bisa saya lebih tahu ya ukurannya nanti keberhasilannya seperti apa kegiatan itu. Ukuran keberhasilannya karena parameter utama itu kan tentang kenyamanan siswa ya di kelas ya. Nanti ukuran keberhasilan tentu ketika semakin sedikit siswa yang meninggalkan kelas ketika mereka harus belajar itu. Parameter paling mudah itu Pak. Karena kalau kemarin masih kita temukan segerombolan anak, mungkin besok harapannya sudah tidak lagi bergerombol keluar gitu, tinggal mungkin 1-2 dan pada saatnya nanti semuanya nyaman di kelas. Ngaten kalau ukuran keberhasilan. Kapan nih Mas Agus akan mulai kegiatan ini? Insya Allah untuk yang Sarasehan kita mulai hari Sabtu besok. Yang Sarasehan yang kita sudah programkan dan sudah masuk di rencana kerja anggaran sekolah Bapak. Insya Allah kita eksekusi dalam waktu dekat dan dari hasil Sarasehan nanti kita kaji bersama, kita sampaikan ke teman-teman. Nanti kita optimalkan juga komunitas belajar kita Pak untuk bisa turut mendukung harapan kami tersebut. Kemudian barangkali untuk kegiatan itu ada perlu bantuan, perlu dukungan mungkin? Dari komite sekolah, insya Allah nanti kami libatkan Bapak, karena secara struktur maupun secara peran di masyarakat yang punya power kan juga komite sekolah. Nanti akan kami libatkan. Ya, termasuk harapan kami nanti komite sekolah juga mengawal ini sampai dengan nanti bisa harapannya tercapai. Ya, saya kira itu ya. Jadi gitu ya Mas Agus, kita sudah bincang-bincang dan tentunya panjenengan juga sudah punya rencana tadi dan saya kira memang segera dilaksanakan aja rencananya gitu ya. Siap Pak. Saya kira itu ya Mas Agus pertemuan kita. Terima kasih Pak Har atas kesediaannya untuk berbincang-bincang hari ini. Alhamdulillah dengan perbincangan ini kita bisa menggali dan menemukan solusi bersama atas masalah yang kami hadapi. Berarti Bapak Agus sudah sudah menemukan apa yang harus dilakukan gitu ya. Alhamdulillah melalui perbincangan hari ini kita bisa menemukan solusi dan langkah-langkah nyata tahap demi tahap yang harus kami lakukan sampai dengan ukuran keberhasilannya nanti. Jadi terima kasih karena saya juga masih ada agenda yang lain. Setelah ini saya nanti langsung pamit ya. Terima kasih ya. Sukses selalu. Ya.